Si warga Pati. Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama Sehati, Sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat pagi, apa kabar? Arif Vanili kembali hadir untuk Anda di program spesial hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Mitra Pas ya, yang ada di Kabupaten Pati ini, yang beliau-beliau ini tersebar, ada yang di klinik, ada yang di puskesmas juga, ada yang di rumah sakit, ada yang di apotek-apotek, pokoknya macam-macam lah untuk memberikan edukasi seputar obat Mitra Pas ya. Karena kebanyakan masyarakat kita ini kan kalau misalkan sakit kepala atau juga demam itu larinya ke apotek, dan biasanya juga sebelum ke dokter menghubungi apotek untuk membeli obat-obat yang sekiranya bisa dibeli di apotek yang berupa obat yang bebas ya, bebas diperjualbelikan. Nah, tetapi itu juga butuh pemahaman yang komprehensif Mitra Pas agar tidak setengah-setengah, karena ini juga cukup berbahaya kalau misalkan salah mengkonsumsi obat. Dan tentunya ini adalah dialog yang cukup menarik, talkshow yang cukup menarik sehingga kita nanti akan paham. Apalagi sebentar lagi puasa Mitra Pas, makanya topik kita pagi ini cukup menarik ya. Dan topik kita adalah minum obat saat puasa. Ya, kepengennya semua orang pada saat puasa dalam keadaan sehat, bugar, tanpa ada masalah. Tetapi mengingat kondisinya seperti ini, batuk, pilek, kita tahu juga bahwa kemarin kita ada beberapa talkshow yang menyatakan beberapa rumah sakit ini juga dipenuhi oleh masyarakat yang demam. Ada yang terindikasi DB juga Mitra Pas, ini juga ramai di masing-masing rumah sakit. Nah, harapannya ke depan kita semakin sehat ya. Tetapi bagaimanakah cara minum obat saat puasa? Untuk itu nanti Anda bisa bergabung ya. Anda bisa masuk di 385877 khusus untuk telepon di sana. Kemudian WhatsApp Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda di 085-277-999-101. Silakan, mana yang membuat Anda nyaman untuk berdiskusi bersama kami. Dan Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas, karena kami juga live menggunakan audio visual. Ya, linknya bisa Anda share ke teman-teman. Pagi ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Mbak Putri Faradila A, seorang apoteker juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Betul ya, di rumah sakit banyak ya ini rata-rata full demam, DB juga ya. Hati-hati loh Mitra Pas. Baru ada penuh ini, ya. penuh. Dan ini juga kita harus jaga kesehatan dan juga jaga lingkungan ya. Harapannya tidak DB lah, supaya ya kayak virus-virus biasa ya. Yeah. Kemudian hadir juga bersama kita ada apoteker Nita Yuliape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat pagi. Oke, apa kabar pagi ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Baik, topik kita kan cukup menarik ya, minum obat saat puasa. Lah, kalau puasa ini kan kita diperbolehkan makan minum pada saat gampangnya maghrib sampai subuh ya, atau sebelum subuh, karena ada beberapa orang yang mungkin kalau imsak sudah nggak untuk berjaga-jaga. Lah, ini bagaimana cara minum obat, sementara obat umumnya kan diminum pada saat siang gitu ya. Nah, kalau puasa seperti apa ini? Mohon pencerahannya, silahkan. Baik. Ya, selamat pagi pendengar Radio Pas FM. Di sini saya Nita dan Mbak Dila akan memberikan tips minum obat saat puasa ya. Puasa itu adalah ibadah wajib untuk seluruh umat. Namun tak bisa dipungkiri bahwa kondisi setiap orang berbeda-beda. Bagaimana ya ketika puasa harus minum obat karena penyakit atau terapi gitu. Nanti di sini saya dengan Mbak Dila akan menjelaskan bagaimana cara minum obat saat berpuasa. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua penggunaan obat ini membatalkan puasa, yaitu dalam bentuk yang tidak diminum atau melalui mulut dan masuk saluran pencernaan. Ada beberapa sediaan obat pun yang tidak membatalkan puasa. Contohnya ada tetes telinga dan tetes mata, obat-obat yang diserap melalui kulit seperti kayak selep, kayak krim, plaster gitu. Terus obat suppositoria
obat yang disuntikkan melalui kulit itu tidak membatalkan puasa, atau yang pemberian seperti obat untuk nyeri dada yang ditaruh bawah lidah itu ternyata tidak membatalkan puasa. Obat kumur sampai tidak tertelan juga tidak membatalkan puasa ya teman-teman. Kalau untuk tetes mata Mbak Nita, itu kan kadang ada tetes mata yang Sampai pahit itu sampai ya. pahit, sampai pahit di tenggorokan, tapi ternyata itu tidak membatalkan puasa karena itu karena tidak lewat lambung begitu. Dia cuma mata, kemudian nanti diabsorpsi, cuman tidak sampai terkena lambung begitu. Oke. Meskipun sampai pahit kadang di Iya. tenggorokan ya. Kadang ini yang membuat loh kok sampai pahit ini, jangan-jangan puasaku batal. Iya. Kayak seperti itu meskipun juga diperdebatkan juga ya di kalangan para ulama ya. Tapi kembali ke orangnya, bagaimana dia, maksudnya mantapnya gimana? Soalnya kan dia sendiri yang menjalankan puasa. Kalau dari teorinya obat-obat tersebut tidak masuk ke lambung, jadi harusnya tidak membatalkan puasa begitu. Oke. Terus bagaimana sih penggunaan obat saat saat puasa nih? Ada pemberian obat yang misal pemberiannya sehari sekali, 2 kali sehari, 3 kali sehari, ada pun yang 4 kali sehari. Itu gimana ya Mbak Dila ya? Kalau yang biasanya obat yang sehari sekali nih, ada beberapa obat kayak misal antibiotik ada yang Mbak Nita yang sehari sampai pahit itu sampai ya? pahit Gimana ya, Mbak? ada. Kalau yang sehari sekali ini pasti lebih mudah nggih, biasa dipakai di pas sahur atau pas buka, cukup sehari saja, cukup sekali saja setiap hari. Kemudian yang 2 kali ini juga cukup jelas ya. pagi dan malam ketika berbuka. Kalau sehari 2 kali berarti kalau misal sebelum makan berarti sebelum sahur sama sebelum berbuka, yaitu sebelum makan besar. Misal berbuka berarti minum air putih dulu, minum obat, baru dijeda mungkin sekitar 10 sampai 15 menit baru makan berat gitu nggih. Kemudian yang Untuk yang 3 kali sehari ya, itu kita juga bisa kasih waktu di buka puasa, tengah malam, sama saat sahur. Ya. Gitu. Karena kegiatannya dibalik ya, kalau pas makannya hanya diperbolehkan pada saat malam ya, pokoknya gampangnya pada saat setelah maghrib sampai subuh lah gampangnya itu ya. Secara fikih ya. Meskipun juga ada beberapa yang kalau di Pati ini kan ada istilah imsak. Biasanya dijedakan imsak sampai sahur, sampai subuh itu ada sekitar 10 menitan, 10 menit ya. Baik, nanti untuk berjaga-jaga supaya nanti tidak kebablasan, karena kita kan di Indonesia nih bablas subuhnya sudah sampai hayya 'alal falah. Udah ini repot ini ya. Langsung deg-deg ya. Nanti akan kita kupas lebih dalam ya. Tapi kita tidak membahas tentang fikihnya, tidak membahas tentang perdebatannya di hal fikih, tetapi kita fokus ke obat-obatan nanti Mitra Pas ya. Jadi pastikan tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan kita lihat sejenak, kami akan segera kembali Mitra Pas setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Oke Mitra Pas, Anda masih tetap stay tune bersama saya Arif Vanili. Pagi ini Mitra Pas, inilah program Sehati, Sehat bersama IAI ya. Kebetulan topik kita minum obat saat puasa. Ini prakteknya seperti apa? Tadi sudah disampaikan juga ya. Ternyata memang ada beberapa obat yang tidak secara teori, secara fikih tidak masuk sampai membatalkan puasa ya. Dan bersama apoteker Putri Faradila A dan apoteker Nita Yulia P dari apoteker Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati pagi ini Mitra Pas. Tentunya bagi Anda yang bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian juga WhatsApp di 08527779999101, dan Anda juga bisa komentar ya di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan Mbak, tadi ada yang sudah bertanya ya. Ada Pak Suyadi ya, Pak Suyadi yang sudah menanyakan tentang ini, mengirim foto
fotonya ini tulisannya ada apa nih, macam-macam. Ada ED. ED biasanya disebut sebagai expired date ya. Iya, betul. Oke, ini Jul 26 berarti bulan Juli 2026. Ini pertanyaannya apakah ada obat yang kadaluarsa dan foto obat ini termasuk kadaluarsa ataukah tidak ya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Saya coba cek ya tulisannya ya Mbak ya. Oh, iya. Tulisannya yang paling atas itu BN 2407019 ya, BN 2407019. Ya kalau BN itu lebih ke nomor batch pembuatannya Mas. Oh, pembuatannya ya. Iya, Obat ini tidak- pada saat dibuat di kepak Iya, itu ya. Betul. Kemudian ada tulisan MD 23 Jul 24. MD Kalau- nggih. MD 23 Jul 24 23 Juli 2024 mungkin yang dimaksud MD. MD itu apa, Mbak? MD itu tanggal pembuatannya. Oh, tanggal pembuatan juga Iya. ya. Oke. Ada perbedaan ya BN sama MD ya. Kalau BN kodenya. Kodenya oke, Iya, MD kode pembuatannya. Nggih. Kemudian ED Iya. Jul 26, berarti Juli 2026 ya. Ya, Juli 2006. Kalau Juli 2026 saja tanpa disebutkan tanggalnya, berarti maksimal dikonsumsi terakhir boleh dikonsumsi hari terakhir di bulan Juli. Oke. Iya. Tahun 2026 ya. Iya, masih Jadi masih lama ya. Aman ya, Pak ya. Aman. 31 Juli ya. Oke. Iya, 2026. Oke, ini baru 2025 ya. Masih ada setahunan lah aman. Kemudian ada tulisan HET. Ini apa nih ya? Itu RP. Oh, harga ya. jualnya, Harga jualnya. eceran tertingginya itu Oke, Mas. harga eceran tertinggi ya. Yang kemarin juga ramai, ini saat ini ramai HET apa namanya? Gas melon. Iya. Ini harganya Rp4.049. Oke, itu jelas Pak ya, berarti obat Anda masih aman ya dikonsumsi ya. Oke, tapi tidak dijelaskan ini apa mereknya apa. Semoga saja kalau Anda sedang sakit Pak Suyadi segera disembuhkan ya melalui perantara obat yang ada foto ini ya. Silakan bisa dilanjut kembali Mbak. Untuk Anda yang bertanya bisa menyertakan foto ya atau video boleh Anda kirim ke 085277999101. Kita kembali ke topik ini tentang minum obat saat puasa. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan juga kepada Mitra Pas pagi ini selain yang tadi sudah Anda sampaikan. Monggo. Minum obat saat puasa ini kan tentunya penting nggih untuk pasien-pasien yang kayak penyakit hipertensi, begitu diabetes, begitu nggih. Kemudian untuk pasien-pasien juga yang dia sudah terlanjur minum antibiotik, jadi kan harus dilanjutkan minimal 3 hari sampai 5 hari. Namun kalau misal Sobat Pas FM ada yang sakit seperti flu, lebih baik kayak misalnya kita sekarang kan masih sekitar 2 minggu lagi baru mau puasa gitu ya. Lebih baik kayak sekarang ayo diobatin biar nanti kita menyambut Ramadan itu dengan sehat. Kalau memang sekarang flu ya. Iya. Soalnya lagi musimnya ini Mbak, Iya. banyak yang ambruk ya. Lebih baik kita menjaga gitu sebelum nanti kita Ramadan, daripada Ramadan kita harus masih minum obat gitu. Dituntaskan dulu ya. Iya, dituntaskan dulu. Oke. Dan memang kalau tadi berbicara tentang antibiotik memang tidak bisa setengah-setengah ya mentang-mentang Iya. sembuh kemudian Iya, stop, tidak bisa ya. Harus dihabiskan ya. Nggih, minimal 3 hari sampai 5 hari. Karena kalau tidak seperti itu katanya virusnya makin ampuh ya. Iya, dia kayak cuma belum sampai mati, baru cuma pingsan gitu. Baru setengahnya aja Oke. Baru mati suri dia. Kalau misalkan itu tidak dituntaskan, dia tambah kebal dan Iya. tambah sulit untuk disembuhkan ya penyakit Nggih, kita ya. nanti kalau misal sakit lagi dengan virus yang sama, pakai obat itu Obat udah yang nggak sama mandi tetap, lagi, udah nggak ngefek lagi. Ya, makanya kalau kita periksa terkadang kan dari dokter ditanyakan sudah pernah minum apa, berapa kali Iya. sehari seperti itu. Bahkan kalau misalkan ada beberapa obat yang sekiranya tidak dijual bebas, loh minum obat ini kok tidak dihabiskan, itu betul-betul dikejar ya, ditanya Iya. belinya dari mana ini, seperti itu Mitra apa. Jadi itu harus habis dan memang untuk resep dokter ini kan dipas ya untuk yang obat-obat yang antibiotik ini ya. Iya. Nggih, minimal 3 hari, minimal. Tapi kadang seringnya dokter sampai 5 hari. Ya untuk jaga-jaga itu barangkali putus di tengah hari. Oke, dan itu harus dihabiskan ya. Iya, Jangan mentang-mentang sudah sembuh kemudian tidak diminum kembali ya. Iya. Karena memang yang antibiotik itu memang apa namanya cara minum obatnya itu berbeda dengan obat-obat yang lain Mitra Pas. Harus habis yang ini ya. Oke, kemudian ada poin apa lagi Mbak yang Anda sampaikan ini?
Oh, ada telepon. Coba kita terima ya yang sudah baik. masuk di 0295385857. Halo, selamat pagi Pas FM Pati. Selamat pagi Mas Ari. Oke, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Dul di Tayu Mas Ari. Pak Dul di Tayu, monggo silakan. Mau bertanya sama Mbak narasumber. Oke. Apakah memang benar saya dengar-dengar itu ada obat untuk penahan rasa lapar? Seandainya memang itu benar, kan saya cuma dengar-dengar itu. Kalau diminum sebelum menjelang sahur untuk Mas Ari, apakah bisa merusak pahala puasa kalau memang benar ada? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, semacam obat atau suplemen yang bukan obat penahan rasa lapar ya, tetapi awet kenyang gitu. Ya, mungkin itu yang dimaksud iya, Bapak. awet kenyang ya, awet kenyang. Apakah ada jenis-jenis seperti itu? Jangan-jangan sebetulnya kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi juga awet kenyang ya? Iya, harusnya tinggi protein lebih tepatnya. Oke, tidak gampang lapar ya, atau nasi-nasi jenis tertentu juga ada sepertinya ya. Nanti Ya, akan kita kupas lebih dalam Mitra Pas. Dan itu juga kemarin rame loh di media sosial. Makanya kenapa pemain sepak bola kita ini loyo-loyo, karena disinyalir mereka memakan beras yang kebanyakan masih gulanya banyak ya katanya ya, kandungan gulanya banyak. Jadi gula yang ada di nasi kita itu berbeda dengan nasi yang ada dari luar, seperti nasi dari India tuh terkenal bagus ya katanya ya. Biryani, bukan ya biryani. Ya model-model kayak seperti itu. Bukan ini. Kandungan glukosa kalau tidak salah itu di tempat kita itu besar, makanya di tempat kita ini kan banyak yang pabrik gula. DB itu diabetes maksud saya ya. Diabetes banyak ya. Dan itu hampir rata di beberapa rumah sakit, rata-rata kalau sudah umur ya 45, 50 sering sekali. diabetes ya. Karena orangnya mager, malas olahraga, berasnya kita juga kondisinya seperti itu. Konsumsinya lebih banyak glukosanya. Apalagi juga kepada saat makan lauk karbo ya. Iya. Ini kan Masih banyak sama mie terus beras, yang penting ada gurihnya. Sekarang juga lagi tren ya makan makanan yang ada di pinggir jalan, apa namanya yang pedes-pedes itu yang dari Bandung. Seblak ini kan modelnya kayak gitu ya. Itu dagingnya. 101 FM Radio Pati Adiswara. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Halo Mitra Pas, masih ada saya Arif Vanili dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati tentang minum obat saat puasa Mitra Pas ya. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, yang anggotanya tersebar di apotek, di klinik, di rumah sakit Mitra Pas ya, kemudian juga di puskesmas juga. Dan pagi ini kebetulan ada Mbak Apoteker Putri Faradila A dan Apoteker Nita Yulia P dari Apotek Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Ada penelpon kembali nih yang sudah bergabung di 3858877. Coba saya terima. Ya, halo, assalamualaikum Pas FM Pati. Oke, silakan Anda bisa bergabung Mitra Pas untuk bertanya tentang minum obat saat puasa. Ini teknisnya seperti apa? Kalau Anda masih bingung, bisa bergabung di 0295385877. Untuk WhatsApp Anda bisa kirim suara atau voice note di 085277999101, dan kami juga live menggunakan audio visual, ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM Pati 2. Tadi Mbak Dul, Mbak Ya yang sudah bergabung Bapak. tanya tadi ya, apakah ada suplemen penahan lapar supaya nanti puasa kita ini kuat, mungkin itu yang dimaksud ya. Oke, mohon pencerahannya nih, ada nggak kira-kira? Monggo. Setahu saya ya, ini kok belum ada ya obat untuk penahan lapar sampai sekarang ya Mbak Dila ya. Belum ada. Ya mungkin ada tipsnya aja sih, kalau saat sahur bisa makan makanannya yang bergizi, misal ada karbohidratnya, protein sayur, nggak yang kayak tadi ya Mas ya. Ada nasi sama mie aja nih. Ya, lauk karbo nanti ya. Karbo itu jatuhnya. Ya itu aja sih, terus diimbangi dengan minumnya juga harus seimbang juga.
walaupun puasa tetap 2 liter per hari, gitu aja sih tipsnya. Ada lagi dari Mbak Dia? Mungkin kalau misal kita pada pasien-pasien yang obesitas itu kan kadang diresepkan oleh dokter dia untuk penahan nafsu makan, begitu ya kalau bahasanya orang awam nggih. Mungkin itu bahasa tepatnya bukan penahan nafsu makan, tapi kayak penyerapannya dikurangi begitu. Jadi mengurangi penyerapan makanan oleh tubuh begitu. Karena suatu kondisi itu tadi ya, dan itu memang kebutuhan harus tubuh ya. diagnosa dokter betul. Itu tidak, dan itu mohon maaf sekali lagi bukan untuk disalahgunakan untuk membantu puasa begitu. Iya, iya. Ya, karena memang untuk orang-orang tertentu yang obesitas itu kan bahasa kasarnya mohon maaf ya, itu kan kegemukan seperti itu. Itu ya memang mau tidak mau harus dikurangi sedikit demi sedikit. Dan itu berbahaya kalau misalkan langsung jelek bisa nyampe kematian, makanya itu harus melalui resep dokter ya. Dengan pemeriksaan dulu baru bisa dapat obat tersebut. Oke, makanya kalau kita melihat di media sosial ada beberapa selebritis yang kurang puas dengan kondisi fisiknya, diet sendiri. Tiba-tiba langsung salam gitu ya. Karena memang itu sangat berbahaya Mitra Pas ya untuk penahan rasa lapar. Kalau kebablasan anoreksia atau apa itu yang juga ramai ya. Dan itu kemarin juga ada undang-undang kalau tidak salah di Perancis, bahkan model-model pun kalau anoreksia harus dicoret dari dunia permodelan. Dari permodelan karena memang terlalu kurus ya. Dan orang sana malah suka kayak gitu. Kalau orang repot Perancis tuh Perancis Paris ya biasanya. Modeling itu sampai kecil-kecil banget, tinggi. Bener-bener kurus ya, kayak orang kurang gizi gitu ya. Makanya di sana juga sampai ada undang-undang sejauh itu ya karena memang mereka sering menyalahgunakan obat-obat model kayak begini penahan lapar ya untuk karir mereka ya. Ada penelpon yang masuk, coba kita terima di 3858877. Halo, selamat pagi Pas FM Pati. Selamat pagi. Oke. Dari siapa, di mana Bapak? Dari orang biasa di Rembang. Oke, monggo silakan. Mau nanya sama narasumber. Ini abang saya ini umurnya 60 tahun. 60. Laki apa perempuan, Pak? Abang saya, abang. Oh, abang ya, laki ya. Oke, maaf. Oke. Gula darahnya 300. Wah, lumayan ya, Pak. Wah, udah pabrik gula ini ya. Makannya sehari semalam lebih dari 7 kali. Masya Allah. Tapi dijaga, lauknya Bapak. mintanya daging ayam, terus daging sapi, pokoknya yang lumayan enak lah. 7 kali itu pakai nasi juga itu Pak? Pakai nasi juga, pakai nasinya juga banyak makanya. Wah, ini dia nih. Padahal nasi juga banyak gulanya, glukosanya ya. Tapi loh Pak. Kalau gula malah nggak makan, karena dia tahu dia diabetes kan. Ya, itu nasinya Pak banyak gulanya juga Pak, meskipun tidak terasa di lidah Pak masalahnya. Halo? Oke, terputus sepertinya ya. Nah, ini bagaimana kalau kondisi seperti ini ya? Laki-laki umur udah 60 tahun, gula darah tinggi ya Mbak ya, 300. Sukanya daging ayam dan sama daging sapi. Kalau misalkan, karena kalau kasus diabetes ini kan satu orang dengan orang lain tidak bisa disamakan ya. Ya, karena dokter juga per orang satu dengan orang yang lain itu berbeda ya. Pengobatannya berbeda. Ini mungkin akan menambah informasi lagi. Halo Pak FM Pati, selamat pagi. Halo. Oke, terputus tadi Bapak, silakan dilanjut Pak. Daging sapi terus apa lagi Pak? Ini makan makanan yang digoreng-goreng, pisang goreng, rempeyek. Itu pokoknya nggak ada pantangan. Itu akibatnya gimana? Minta solusinya. Udah gitu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadepin orang 60 tahun itu juga kadang suka butuh effort masalah psikis juga, masalah emosional. Kadang orang umur segini tuh mudah marah ya Kak ya. Oke, nah itu dia ya, karena memang ya ngerumat orang yang sakit memang harus butuh kesabaran yang cukup amat tinggi ya. Ini bagaimana ini? Gula darah udah 300. Kalau diabetes sendiri itu tidak bisa ya kalau kita hanya bergantung saja dengan obat gitu. Tetap harus pengobatan pertama sebelum ke dokter harus ditanamkan dari diri sendiri. Kalau dia mau sehat, aku harus sehat, apapun akan melakukan penting aku sehat begitu. Pola hidup sehat. Yes, betul. Jadi pola hidup sehat gitu. Kalau misal obatnya sudah periksa ke berbagai dokter sampai mungkin spesialis dan subspesialis, tapi beliaunya masih belum bisa menjaga dirinya sendiri dengan menjaga makanan, menjaga pola makan, olahraganya juga kurang, itu juga
aduh gimana ya mau Susah sampai menurunkan spesialis ya. pun iya. Nanti kalau kayak gitu kadang juga soal wah goblok ini dokternya enggak enggak kompatibel kayak gitu padahal nanti ya. pertama banget sebelum obat itu harus kesadaran dari diri sendiri. Oke. Tetap kalau misal edukasi kami, kalau misal sudah bapak tersebut sudah periksa ke dokter, mungkin obatnya bisa dikonsumsi dengan teratur. Yang pertama, yang kedua olahraganya dijaga, mungkin nggak perlu berat, mungkin jalan kaki di depan rumah kalau subuh apa gimana gitu. Kemudian makannya, kalau misal belum bisa mengurangi makan nasi, mungkin bisa diganti nasi putihnya dengan nasi merah. Kemudian mungkin porsinya misal 2 centong nih, nanti dikurangi dulu. Soalnya tadi nasinya juga katanya banyak. Udah 7 kali lagi. Ya. Orang normal aja 3 kali kan. Ini 7 kali loh. Memang gejalanya diabetes itu ada Rasa lapar terus ya, ya. rasa lapar, kemudian Nafsu banyak makannya juga naik juga. Kayak bukan seperti orang umumnya ya. Makan terus ngomil terus gitu ya. coba kalau misal kontrol bulanan disondingkan juga dengan dokternya, dibicarakan juga gimana nih dok tipsnya agar saya bisa mengurangi juga, karena rasanya saya kayak lapar terus apa gimana, barangkali dokternya juga belum tahu tentang itu begitu. Oke, ya dan itu harus disampaikan ke dokter ya. Siapa tahu nanti dibutuhkan penahan rasa lapar itu tadi ya. Tapi barangkali karena memang kalau penahan rasa lapar kan kasusnya untuk yang obes ya atau kegemukan itu tadi ya, bukan orang yang model kayak diabetes ini ya, pabrik gula ya, beda ya. Karena memang ya terkenalnya seperti itu untuk guyonannya ya. Wah, pabrik gula nih. Gulanya gede 300 ke atas seperti itu tapi ya. puasa itu juga salah satu alternatifnya teman-teman yang menurunkan diabetes ya. loh, iya. Kan dia kayak kalau puasa kan lebih ke pribadinya ya. Kayak kita misal kita kalau nggak puasa 7 jam nggak makan kita lapar, tapi kalau misal kita puasa hampir 10 jam kita kuat-kuat aja gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu itu sih terapinya teman-teman diabetes. Oke, termasuk itu ya, makanya puasa nanti juga harapannya bisa menurunkan membantu gula darah ya, menurunkan ya bagi yang over ini ya. Tapi jangan sampai nanti kalau misalkan pada saat berbuka puasa balas dendam, ini juga repot ya. Jadi Apapun yang manis-manis ada di depan meja semua, balas dendam nanti repot ya. Nanti sudah pola makannya salah, kemudian juga mengandalkan obat ini juga tidak bijaksana ya. Betul. Oke, Mitra Pas, silakan Anda bisa bergabung ya di 0295385877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Kalau goreng-gorengan ini juga kurang bagus ya untuk penderita diabetes ya, atau kolesterol atau bagaimana nih? Kurang direkomendasikan karena di situ ada tepungnya juga. Oh iya ya. Tepungnya kan dia ada gula gulanya, juga ya. Meskipun tidak terasa di lidah ya. Yes, betul. Nasi, tepung-tepungan yang bertepung-tepungan ini juga harus diwaspadai loh Mitra Pas ya. Jadi kita jangan sampai salah paham, bukan gula kok, ini cuma nasinya itu mengandung gula maksudnya, tidak terlihat, tidak terasa di lidah juga ya. Betul. Oke, makanya ada nasi khusus atau beras khusus yang untuk konsumsi orang-orang diabetes atau gula darah yang terlalu tinggi ini Mitra Pas. Harganya lumayan kayaknya, lumayan ya. Merah ya, iya. Ya, beras merah. Kadang lumayan. ada yang anti diabetes pakai nasi jagung. Oh, nasi jagung juga bisa ya. Iya, juga nasi jagung. Atau nasi yang sejenis model-model kayak India yang kemprotok seperti itu, tetapi kita juga harus melihat ya, ini ingredient atau kandungan gulanya apakah betul rendah atau tidak. Tetapi yang jelas informasi yang kita dapat itu lebih rendah daripada beras yang ada di Indonesia, kandungan ininya ya. Tetapi itu juga harus lewat dokter juga. Nanti dokternya menyarankan apa dan barangnya itu mudah atau tidak di Indonesia, di Pati, di Jawa Tengah ini Mitra Pas, itu yang harus kita pahami ya. Oke, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Jangan pindah channel. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati 101 FM. Disiarkan dari Geraha Adiswara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM, Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat,
bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Oke mitra pas, kita masuk di sesi terakhir. Inilah program hasil kerja sama Radio Pas FM Pati dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia yang dari Pati ini mitra pas ya. Sehat bersama IAI. Dan acara ini bisa Anda simak ya setiap hari Sabtu di minggu-minggu tertentu mitra pas dalam setiap bulan. Kayaknya ada 2 kali pertemuan dalam setiap bulan. Dan topik kita pagi ini kebetulan membahas tentang minum obat saat puasa. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar ya oleh apoteker Putri Faradila A dan apoteker Nita Yulia P dari Apotek Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Dan kita sudah di penghujung acara, mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan ini Mbak, karena memang beberapa hari lagi bisa dikatakan seperti itu kita akan masuk di bulan Ramadan, sehingga untuk kaum muslim yang memang tidak ada halangan ya secara syar'i ini wajib berpuasa. Nah ini wajib, ya. Jangan sampai salah dan jangan sampai takut untuk mengkonsumsi obat. Tadi sudah disampaikan, mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda tekankan kembali, monggo. Iya, bisa mau mereview lagi tadi hal-hal yang mungkin sudah disampaikan. Itu ada beberapa obat sih yang memang tidak membatalkan puasa, seperti ada salep mata, salep telinga, tetes telinga, terus ada krim, terus obat suntik yang mungkin disuntik kayak insulin itu tidak membatalkan puasa. Terus obat kumur yang jangan sampai tertelan itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi tidak semua obat itu membatalkan puasa. Terus untuk cara minum obatnya juga ada yang sehari sekali nih, 2 kali sehari. Itu pengaturannya mudah, tapi kadang ada banyak yang bingung kalau udah 3 kali sehari nih, 4 kali sehari nih. Itu untuk cara minumnya bisa kita atur. Misal untuk yang 3 kali sehari kita bisa minum di saat berbuka puasa, tengah malam, terus saat sahur, sebelum ataupun sesudah puasa. Terus selain itu tips aja nih ya Mas ya, untuk agar kuat nih buger ya saat, pada saat puasa, karena sekarang juga banyak flu menyerang ini mitra pas. Iya, tadi juga ada yang tanya gimana ini ada obat yang penahan lapar. Iya, triknya aja sih agar bisa kuat untuk puasa, menahan lapar, bisa itu untuk mengkonsumsi makanan berserat tinggi, terus proteinnya cukup, terus yang paling penting ini minum air putihnya yang cukup. Tuh, istirahat juga cukup, karena kan biasanya kalau puasa istirahatnya agak terganggu nih, malam-malam apa itu masih ada tarawih ya, tarawih terus ada yang tadarus, sholat malam, terus baru tidur udah sahur lagi, kadang istirahatnya terganggu juga. Gitu sih, ada tambahan untuk Fadilah. Cukup ya. Cukup. Oke mitra pas, semoga saja dengan hal yang disampaikan kita lancar berpuasa ya. Kalau misalkan ada yang namanya manusia mungkin juga ada sakit-sakit sedikit atau flu atau apapun, bisa ini ya teratasi ya. Amin. Dan pastikan tetap berbagi informasi tentunya ya, dan jangan sampai untuk melakukan hal-hal yang tidak bijaksana, seperti misalkan sudah puasa nanti habis tadarus malah begadangan, nanti bablas malah repot ya. Semoga saja sehat. Mbak, terima kasih sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Terima kasih ya Oke, Mas. ada Mbak Apoteker Putri Faradila A dan Apoteker Nita Yulia P dari Apotek Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke mitra pas, jumpa kembali episode berikutnya ya, tentunya dengan topik yang menarik. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi